Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? So, hari ini saya mau reading energi untuk Leo single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 September. Ya, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. So, Leo, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Terima kasih juga untuk yang sudah share video. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah personal reading. Ya, terima kasih sekali. Karena ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Ya, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu kalau tidak resonate untuk energi Leo. Ya, dan kamu bisa personal reading kalau kamu mau energi kamu aja. Kamu bisa hubungi Ibu Ata, nomor kontak Ibu Ata ada di kolom description. Ya, kita mulai. Leo single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi masa lalu, please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Leo single. Energi masa lalu sebelum 1 September. Thank you, my darlings angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada Six of Wands. Oke, energi dari Knight of Pentacles. Oke, The Chariot. Beberapa Leo mungkin dealing dengan Cancer, Capricorn, Taurus, and Virgos. Saya ngelihat kayak kamu berjuang untuk bisa move on di sini. Dia berusaha untuk menawarkan komitmen untuk kamu, and then ya, ada perubahan besar dalam hidup kamu. Sepertinya ada transformation dari pihak kamu dalam diri kamu, tapi ini bisa vice versa. Dia terus menawarkan komitmen dengan kamu, tapi kayak kamu pengen merdeka dari seseorang di sini. And then di sini tentang memperbaharui visi ke depan. So, kamu tinggalkan dia. Oke, Leo. Di sini ada energi kamu, Page of Wands. Energi dari Ten of Wands. Oke, energi kamu sendiri, the Strange energy. So, kamu benar-benar berusaha sampai berhasil. Kayaknya nggak mudah untuk meninggalkan dia, tapi akhirnya kamu berhasil meninggalkan dia, walau situasinya begitu berat. Kamu begitu bersemangat. Sepertinya ada transformation ya. Kamu kayak kamu ngasih target ke diri kamu. That's enough. Aku nggak butuh dia lagi, so bye. Saya mesti fokus pada hal-hal yang serve untuk saya dengan passion saya di sini. So you do your best to move on. Saya ngelihat kayak mungkin beberapa Leo dealing dengan sesama Leo, Aries, Sagittarius. Dia berusaha di sini sampai kelelahan untuk menawarkan komitmen ke kamu. Terlalu berat untuk memanifest komitmen di sini, ya. Dan di sini ada energi the Strange, energi kamu, dimana kamu berusaha untuk move on dan kamu berhasil. Di sini ada inner power. Kamu gunakan inner power kamu untuk merubah semua vision kamu, untuk lebih fokus pada tujuan, cita-cita kamu, goals kamu dalam hidup kamu. Kayak kamu dealing dengan seseorang yang seperti
memaksakan kamu untuk oke, kita harus komitmen. Dia kayak pressure kamu untuk memanifest apa yang dia inginkan, yaitu komitmen di sini. Sih kayak mungkin mungkin saat ini ya, sebelum 1 September ini bukan waktu yang tepat untuk berkomitmen. Kamu punya goals yang berbeda, tapi dia terus mempressure kamu untuk oke, kamu harus komitmen, kalau enggak saya tinggalin kamu. And then dia rasa berat ketika dia pressure kamu, karena dia tahu kamu punya passion yang lain untuk sesuatu yang ingin kamu taklukkan di sini. Kayak ada new vision, mungkin kamu punya masalah yang menurut kamu ini lebih prioritas untuk diselesaikan, bukan untuk berkomitmen saat ini. So, kamu pergi, kamu let go, kamu tinggalkan dia. See? Oke. Ya, kayak kamu dealing dengan seseorang yang memberi kamu target untuk satu komitmen, dan dia kelelahan sendiri untuk terus mempressure kamu, terutama untuk komitmen. Sih kayak kamu belum ready di sini untuk berkomitmen, tapi dia ingin begitu. Jadi kayak kalian punya vision yang berbeda. Kita lihat energi 1 sampai 15 September. 1 sampai 15 September. Leo single. Please clarify. Leo single. Sun, Moon, Rising, and Venus. 1 sampai 15 September. Leo single. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, my darlings, angels. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Leo. Oke, di sini ada love, 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 love. Cancer, Pisces, Scorpio, terutama Cancer di sini. Ya, dasarnya kamu cinta dengan dia sih, kayak kamu cinta dengan dia. Tinggalkan dia bukan pilihan sebenarnya, tapi kayak oke, situasinya udah nggak nyaman dijalani begitu. Kayak kamu ingin sebenarnya dia mengerti kamu, tapi kayak dia nggak paham apa masalah kamu. Di sini dia blokir kamu. Oke, energi Virgos. Kamu bisa dealing dengan Virgos. Oke, beberapa Leo single parents, beberapa Leo usianya jauh, sudah cukup untuk menikah di sini, untuk berkomitmen. Oke. Terlihat di sini mungkin sampai di masa sekarang kamu masih mencintai dia, terutama dengan Cancer. Dan saya ngelihat di sini kayak dia blokir kamu, dan saya melihat kamu banyak menyendiri, berkontemplasi di sini. Kayak masalah datang bertubi-tubi, kamu belum sempat menyelesaikan masalah yang ingin kamu taklukkan di sini, and then dia sudah blokir kamu. So kayak bertubi-tubi masalah datang silih berganti dalam hidup kamu. Sih, biasanya begitu, challenge untuk seseorang yang punya kesadaran spiritual. Ya, untuk proses dia akhirnya berkomitmen untuk menjalani perjalanan spiritualnya. Karena di sini ada energi The Hermit. So, The Hermit energi juga tentang seorang tarot reader. Banyak dari orang atau dari kita yang ketika ingin merubah hidup kita 180 derajat dari kebiasaan buruk kita, untuk mempelajari hidup ini, berjalan dalam perjalanan spiritual, dalam spiritual journey yang kita ingin capai, terutama tentang new vision di sini, tentang inner power yang ingin kamu bangkitkan. Banyak challenge-nya, yaitu banyak masalah datang silih berganti, ya. Itu biasa. Karena kita mau berubah, ya kan, untuk meninggalkan kebiasaan buruk atau negatif energi itu nggak mudah. Itu terbiasa kita dengan zona nyaman. So ketika kita berbalik 180 derajat dari kehidupan kita sebelumnya, itu akan cukup berat, karena otak kita merekam hal-hal yang terjadi hari kemarin, dan ketika ada hal baru yang terjadi akan terasa tidak nyaman. Makanya otak kamu atau pikiran kita sebagai manusia perlu dilatih untuk situasi-situasi yang
unpredictable. Jadi dia terbiasa dengan memecahkan masalah demi masalah yang unpredictable. Jadi kayak ketika ada situasi yang berbeda, ya ini kamu berbalik dari 100, kamu berbalik 180 derajat dari kebiasaan kamu, karena kamu ingin melalui spiritual journey kamu. Di sini banyak masalah datang silih berganti. Ya tidak mudah dijalani. Tapi ya kalau kamu berhasil, itu tantangan bukan apa-apa sih. Apalagi kalau kundalini kamu mau bangkit, terus kemudian cakra-cakra kamu mulai aktif. Ya biasanya bukan hanya masalah dari luar, tapi dalam tubuh kita pun bermasalah. Kita pasti ada rasa sakit yang tidak nyaman karena jalur cakra kita kan terbuka, ya sampai ke cakra ketujuh kita, dan itu terasa begitu tidak nyaman di tubuh kita. Ya proses kita melepaskan semuanya, terutama hal-hal negatif yang biasa kita lakukan tanpa kita sadari, untuk mencapai kesadaran spiritual. So ini yang kamu sedang jalani, Leo. Lebih pada berkontemplasi di sini. Dan pakai energi dari Five of Swords, energi the Justice, so hubungan karma, and then banyak perbedaan. Ketika ada perubahan vision, perbedaan vision antara kamu dan dia, ada kesadaran spiritual yang terjadi, kalian akan sering bertengkar karena energi negatif dan energi positif tidak bisa berbarengan ada dalam satu hubungan. Ya kita harus punya satu vibration. Ya, bahkan ketika kita punya satu vibration atau satu frekuensi sekalipun, itu pun kita harus menjaganya. Kalau enggak, kita akan berpisah juga dengan pasangan kita. Maksudnya akan banyak masalah silih berganti yang sulit. So perlu ada keseimbangan. Dan ini hubungan karma yang berakhir ketika dia memblokir kamu. So, energi Librans cukup mendominasi di energi kamu. Terasa begitu berbeda, sih kamu merasa lonely. Oke? Ketika ada kebangkitan spiritual pada seseorang, ya, pada makhluk spiritual, karena kita semua makhluk spiritual, tapi belum tentu kita semua punya kesadaran. Dan ketika ada kesadaran itu terbangkitkan dalam diri kita, semua yang kita lihat, yang kita genggam itu terasa asing untuk kita. So ini ada Five of Pentacles. Kenapa? Karena ketika kita punya kesadaran spiritual, semua yang di genggaman tangan kita itu semuanya nggak berarti. Ya cara kita melihat, perspektif kita berubah 180 derajat. Ya, ketika cakra kita sudah aktif, apalagi cakra ketujuh, itu seperti mahkota bentuknya, tapi dia seperti antena, dan itu terkoneksi dengan semesta. Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang semesta, melihat bumi seisinya secara utuh, begitu. Sehingga yang tadinya kita melihat sesuatu yang fana itu begitu berarti, ketika ada kesadaran spiritual, semuanya kita lepaskan dari genggaman kita. So itu kebangkitan spiritual mulai dengan semuanya terasa asing. Sih karena apa yang selama ini kita genggam, zona nyaman kita itu jadi tidak berarti untuk kita, seperti ingin kita lepaskan karena tidak satu energi lagi, tidak satu vibration di sini, atau tidak satu frekuensi. So di masa sekarang terlihat di sini semesta seperti sedang selektif, ya, kayak lagi ada situasi seleksi alam begitu, kayak semesta memisahkan toksit yang ada, baik orang sekeliling kita, baik lingkungan kita, baik kebiasaan kita, itu semua diseleksi oleh semesta untuk keseimbangan di sini. Sih, saya nggak bisa jelasin, tapi ya kalau mungkin kalian yang mendengar energi, mungkin kamu juga Leo di sini, dan ada kesadaran atau kebangkitan spiritual, mungkin kamu bisa ngerasain apa yang saya bicarakan di sini. Karena sepertinya di masa sekarang ini Leo, tentang Leo yang
ada spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. See, dia polanya berubah 180 derajat di sini. See, dulu dia terasa nyaman dengan pasangannya, tapi begitu ada kesadaran spiritual di sini dia merasa pasangannya seperti orang asing. Ya, karena di sini ada pressure yang dia dapat dari pasangannya. Ya, akhirnya dia merubah visionnya di sini. So ini tentang spiritual awakening untuk Leo single. Ada satu transformation, cara baru yang dia lalui dalam hidup ini. Tidak lagi fokus pada kefanaan, di sini ada kebangkitan spiritual. Lebih luas dia melihat segala sesuatu seperti cara pandang the universe, melihat utuhnya semesta yang dia ciptakan. Kayak gitulah situasinya. Ya, itu yang terjadi pada pribadi-pribadi yang cakranya sudah terbangkitkan, yang dia sering melakukan meditasi untuk terkoneksi kepada semesta. Dia akan melihat sudut pandang yang berbeda, sangat berbeda, dan itu tanpa guru yang mengajar atau tanpa ada yang memberitahu begitu, karena dia langsung terkoneksi dengan semesta dan otomatis cakra-cakranya aktif dan membawa gerakan baru untuk hidupnya. So, di masa sekarang Leo berfokus untuk spiritual awakening, tentang balance dalam hidupnya, dan di sini orang yang dia cintai meninggalkan dia, memblokir dia, ada perang kata-kata di sini, dan terasa begitu sulit untuk membuat situasi semakin seimbang karena apa yang kamu lakukan terasa serba salah. Akhirnya kamu menarik diri dan berkontemplasi. Kita lihat energi di masa depan setelah 15 September for Leo single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk setelah 15 September, energi masa depan. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darlings, angels. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada Queen of Wands, so independence, life. Di sini ada energi dari stars in the sky, energi Aquarius. Awal baru yang dijalani. So, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Aquarius, Capricorn, Taurus, and Virgos, terutama Virgos. Di sini Leo, Cancer. So, Librans ya, energi, bisa energi saja. So, ini pemulihan diri. Ketika kamu menggunakan strategi dan mulai dalam perjalanan spiritual kamu, fokus kamu adalah pemulihan diri. Dan menjadi mandiri, ya, independen. Di sini tidak lagi bergantung. Jadi, belajar untuk mencintai diri sendiri, belajar berfokus pada tujuan, memulihkan diri sendiri. Di sini ada Ace of Pentacles. So, awal baru yang dimulai perlahan-lahan di sini, beberapa tentang berusaha memperbaiki situasi finansial yang sedang dia hadapi di sini. So, banyak dari Leo mungkin punya masalah finansial, Leo single, and then dia berusaha fokus untuk memulihkan dirinya, memulihkan situasi finansialnya, dan tidak terlalu berfokus pada masalah asmara. Dan meninggalkan perasaan cinta, berusaha menjadi independen. Independen dalam arti belajar mencintai diri sendiri, tidak mengharapkan cinta dari orang lain, begitu. Jadi dia tidak mau lagi meletakkan keinginan dia atau merasa dicintai pada orang lain. So, ini ada kesadaran spiritual dengan prosesnya dijalani perlahan-lahan oleh Leo, walaupun sulit, tapi dia berusaha untuk memulihkan dirinya dan sesuai dengan goalsnya. Beberapa punya masalah finansial, so dia fokus pada isu finansial yang dia hadapi. King of Pentacles, ada pemulihan terutama secara finansial, ya. Di sini energi Capricorn, Taurus, and Virgos, King of Pentacles, dan di sini energi dari Two of Cups. So, ada energi soulmate connection. Saya ngelihat di sini kayak kamu berusaha memulihkan energi, terutama masalah isu finansial kamu. Dan di sini ada cinta baru.
baru bertemu di masa depan perlahan-lahan. Mungkin partner kerja atau seseorang yang ternyata dia mensupport kamu dengan situasi di mana kamu sedang down begitu, dan dia mampu membuat kamu merasa mandiri di sini. Dan saya ngelihat kayak akhirnya kamu bisa membebaskan diri kamu dari pasangan kamu yang di masa lalu ini sering menekan kamu, memberikan pressure untuk komitmen di sini. Karena saya ngelihat kayak cinta baru di sini benar-benar dia punya kestabilan juga secara finansial, dan dia mampu membuat kamu merasa stabil. Ya, tenang di sini, orangnya lebih cooling down, dan ini soulmate connection. Dan bottom of the deck, so wait and see. Jadi kayak kamu mau melihat apa yang akan terjadi sih. Atau mungkin gini, ketika kamu tinggalkan pasangan kamu yang terus meminta kamu untuk berkomitmen, di masa depan saya ngelihat kayak kamu berhasil memulihkan koin-koin kamu, dan pasangan kamu di sini yang sudah kamu tinggalkan di sini, dia memulai hubungan dia dengan seseorang yang lain, cinta barunya. Ya bisa kamu yang bertemu cinta baru, bisa pasangan kamu, tapi di situ ada energi two of wands, so ada yang menunggu di sini. So kita akan clarify two of wands untuk kamu. Ya, so kita clarify the justice energy dan two of wands for Leo. Ya, apa keadilan di sini untuk kamu? Karma situation, hubungan yang berakhir, dan siapa yang kamu tunggu? Oke. Energy, the justice, please clarify, my darling angels, for Leo single, sun, moon, rising, and Venus. The justice energy for Leo single, sun, moon, rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darlings angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Leo. Four of Wands. So, ini tentang pernikahan, legalitas. See, Ten of Kalikas. Okay, the Witch. So, ini the Magician. Ini gini loh, pasangan kamu itu sering bertengkar dengan kamu. Dia ingin menikah di sini. Dia ingin memanifest kebahagiaan kamu dan dia. The Magician, Four of Wands, Ten of Cups, see. Tapi ya, kalian berpisah di sini. Kamu tidak bisa memberi dia komitmen karena kayak gini. Sebenarnya kamu mau beri dia komitmen, tapi kayak terutama ini di masa sekarang, makanya ada pola yang berbeda ya kan. Ketika orang punya kebangkitan spiritual, dia mulai melihat mana yang harus menjadi prioritas dia untuk melakukan sesuatu atau menghabiskan waktunya. Ya memang hubungan ini akan diberi komitmen, tapi sepertinya ada masalah yang lebih prioritas yang ingin kamu selesaikan, dan dia seperti tidak punya kesabaran untuk terus mensupport kamu dan menunggu kamu untuk memberi komitmen di sini. Seperti dia memaksakan kehendak dia, dan kamu ngerasa kayak apapun yang kamu lakukan akan serba salah di hadapan dia. So, kamu lepaskan dia. See? Ini bisa vice versa. So, perjalanan spiritual awaken, ya kayak spiritual journey ya, kayak kita punya perjalanan spiritual itu memang gak mudah gitu loh, karena kita meninggalkan sisi-sisi yang tadinya zona nyaman kita itu kita tinggalin gitu loh. Itu emang berat begitu. Saya pernah melalui itu, dan dengan sendirinya intuisi kita, cakra keenam kita ya, mata batin kita itu dia yang selektif ya. Dia seperti kayak dia yang selektif begitu. Dia yang seleksi siapa yang harus kita dekati, siapa yang harus kita tinggalin tanpa kita sadari. Itu pengalaman saya ya, kayak banyak teman yang ditinggalkan, saya tinggalkan karena memang itulah perjalanan spiritual. Saya sendiri pun ketika mengingat-ingat, oh iya dia teman saya, sudah lama tidak kontak ya, jadi kayak gitu ya. Itu kita nggak sadar cakra keenam kita itu berputar. Dia yang menseleksi ini toksik atau bukan, ini yang
positif energi atau bukan. Dia selektif begitu. Dia yang menyeleksi semuanya. So kayak gitu situasinya kalau kamu punya kundalini udah bangkit begitu. Bahkan untuk berlama-lama dengan seseorang, ya, kita bicara dengan seseorang, itu kita bisa mendengar suara hatinya, kita tahu dia punya niat jahat atau tidak begitu, atau ngomongin jelek kita di hati dia atau tidak gitu. Itu ketahuan kalau cakra ke-6 kita sudah aktif. Dan itu kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita dengan sendirinya akhirnya kita bergaul bersama, cycle kita itu dirubah 180 derajat sih, kayak gitu. Itu namanya kebangkitan spiritual, dan itu tanpa kita sadari kita jalani itu tanpa beban sih, kayak ya. Oke. Saya tidak bisa cerita, tapi kalau kamu sudah punya pengalaman yang sama dengan saya, mungkin bisa komen di kolom komentar. Ini yang sedang dihadapi Leo. Seperti energinya menseleksi pasangannya yang akhirnya dia lepaskan di sini. Mereka sudah berencana untuk menikah di sini, dan pasangannya terus memaksa dia untuk memberikan komitmen di sini untuk hubungan mereka, tapi akhirnya dia pergi, dia menarik diri, memilih untuk memulai perjalanan spiritualnya. Kita lihat energi Two of Wands. Please clarify, please clarify. Two of Wands for Leo single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Two of Wands. Thank you, Mataling Angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Two of Wands. See, energy Earth Mother. Okay, di sini Page of Athens and the Holy King. So, the Hermit energy, kembali dengan perjalanan spiritual yang masih berlanjut di masa depan. Energi Taurus, Librans di sini, Virgos. So, ini ada pendewasaan diri, kemakmuran, kejayaan. So, kalau ada Leo yang punya masalah finansial, ya isu finansial, ada satu terobosan baru, dan itu membuat kamu keluar dari isu finansial. See? Jadi, ya, memang ketika kita melalui proses spiritual awakening, kita melalui spiritual journey, kita banyak kehilangan sahabat. Tapi ketika kita punya kesadaran spiritual, kita akan tahu itu sahabat atau bukan. Oke? Kita akan sendiri. Banyak dari semua yang saya tahu ya, yang punya pengalaman tentang perjalanan spiritual, akhirnya dia sendiri. Dan ketika dia sendiri, ternyata masalahnya banyak terpecahkan. Nah, ini yang terjadi dengan Leo. See? Beberapa Leo single parents di sini. Jadi kayak kita terlihat sendiri begitu sih. Kayak oke, kamu kelihatan sendiri kayak nggak punya teman lagi. Ya, karena kan kita bergaul dengan orang-orang itu, kita narik energinya. Kalau dia punya kebiasaan negatif, energi itu akan menempel di kita. So, cakra ke-6 kita itu fungsinya dia membersihkan energi negatif. Ya, orang-orang yang punya energi negatif mental begitu. Kayak gitu aja sederhananya. So, ini kamu terus menarik diri dan kamu sendiri. So, yang saya lihat, mungkin kamu melihat pasangan kamu yang terus memaksa kamu untuk menikah. Di sini dia bertemu dengan seseorang yang baru, dia berkomitmen, dia menikah dengan seseorang. Di sini di waktu yang bersamaan di masa depan, isu finansial kamu terpecahkan, dan saya ngelihat di sini kamu tetap menunggu tentang apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Sepertinya kamu udah siap untuk tetap sendiri di sini. Beberapa Leo single parents, ya. Masalah finansial kamu yang menjadi fokus kamu akhirnya terpecahkan di masa depan. Tapi kamu melihat pasangan kamu pada akhirnya bertemu dengan orang lain dan dia menikah. So, energi kamu tidak berbohong, karena kalian tidak satu vibrasi atau satu frekuensi. Mau berjuang sebagaimana keras apapun, tidak akan bisa bersama, karena energinya berbeda. So, frekuensi itu
frekuensi atau vibrasi kamu itu nggak bisa bohong sih. Kayak gitu ya. Kita lihat dari Lenormand deck folio single sun, moon, rising and Venus. Energi 1 sampai 15 September. Please clarify, please clarify. Thank you my darlings angels. Thank you, thank you. Thank you. Oke, Leo. Society, bersih-bersih. Energi negatif dibersihkan. Kalaupun energi negatif itu ada di diri pasangan kamu atau kekasih kamu, itu dengan sendirinya mental. Makanya orang kalau mau melalui, oh Nona Pastel, saya pengen dong punya spiritual awakening, begitu, atau saya mau dong kundalini saya dibangkitin. Itu kamu nggak bisa sembarangan ngomong, karena itu nggak mudah gitu loh. Kamu harus benar-benar siap kehilangan banyak orang. Kenapa? Karena ternyata mereka punya banyak energi negatif yang mempengaruhi pertumbuhan jiwa kamu. Karena mereka nggak punya kesadaran. Makanya kebanyakan orang, dia ketika punya kebangkitan spiritual, dia jadi sendiri, nggak punya teman. Tapi jangan salah, semua yang dia lakukan berhasil. Biasanya begitu, karena dia terkoneksi langsung dengan semesta. Dan kita kan nggak bisa ngelarang orang itu untuk, oke, kamu jangan dong berbuat sesuatu yang kebiasaan buruk atau hal yang negatif. Kita nggak bisa ngelarang orang itu. Kan perubahan itu harus lahir dari dalam diri seseorang. Nah, dan banyak dari orang-orang terdekat kita melakukan hal-hal negatif tanpa mereka sadari itu negatif untuk jiwa mereka. Ya, ketika ada kebangkitan spiritual, apalagi kalau cakra kamu udah aktif, itu kayak disensor sendiri oleh mata batin kamu. Dia yang sensor terus. Ya, apalagi kalau kamu dekat dengan seseorang yang mungkin dia pakai guna-guna, sudah dia menjatuhkan orang lain atau menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau dengan guna-guna. Itu kalau orang yang sudah punya kebangkitan spiritual, kita akan ketemu dia, mau dia pakai parfum wangi apapun, baunya amis, dan mata ketiga kita itu akan bergerak terus, seperti memberitahu kita kalau orang ini toksik, jangan didekati. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itulah ya, saya nggak tahu, itu pengalaman saya. Ya, itu pengalaman saya. Ya, Saiti juga di sini tentang bersih-bersih energi negatif. Ya, jadi mau dia pasangan kamu, kalau nggak satu vibrasi sama kamu, nggak satu frekuensi sama kamu, semesta membersihkan itu dari kamu. Menghambat perjalanan spiritual kamu akan disingkirkan semuanya. Dan yang buat saya terasa lebih aneh adalah, menurut saya aneh, saya tidak merasa sedih, saya tidak merasa kehilangan. Saya tidak merasa sedih, saya tidak merasa kehilangan ketika saya kehilangan banyak teman saya. Saya tidak tahu kenapa, karena saya ngerasa saya nggak pernah sendiri setelah ada kebangkitan spiritual itu. Apalagi kalau cakra kamu udah bangkit ya, kita nggak pernah ngerasa kalau oke, kita lagi sendiri, nggak pernah. Bottom of the deck, di sini ada The Bear. Ini tentang situasi di mana hubungan jangka panjang permanen ingin dibangun oleh Leo, tentunya dengan cara yang berbeda ya, caranya sudah berbeda ketika ada kebangkitan spiritual. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom, folio single sun, moon, rising and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you my darlings angels. Thank you, thank you, thank you. Energi untuk 1 sampai 15 September. Please clarify, please clarify. Okay, Leo. The delicate fairy and her friends. Change is natural, good, and yes, it can hurt. Ini dia, banyak perubahan karena ada kebangkitan spiritual. Hal-hal yang tadinya berarti jadi tidak berarti, semuanya terlihat fana. Bottom of the deck, the fairy bee, life
My life is sweet. Hidup terasa begitu manis. Kita terlihat sendiri, tapi ternyata kita nggak sendiri. Sih kamu bisa ngelihat semua yang tak terlihat. Akhirnya kita tahu, oh ternyata gue nggak sendiri selama ini gitu loh. Kamu bisa ngelihat semuanya. Medallion Angels, please clarify, please clarify. Leo single sun, moon, rising, and Venus. Energi 1-15 September. Please clarify, please clarify. Thank you, Medallion Angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Back to what you love. Reevaluate your desire. So, ada perubahan besar dalam hidup. Dan keinginan terdalam kita atau true desire kita pun berbeda. Ya, karena itu langsung kayak autopilot langsung ke semesta begitu, kayak otomatis ya, bukan autopilot, kayak otomatis tuh terkoneksi dengan semesta. Kita sadar nggak sadar kita jalani apa yang seperti semesta rencanakan untuk kita. Sadar nggak sadar ya begitu. Kadang-kadang begitu, kayak kita kayak punya intuisi tajam sekali. Ya, bahkan banyak persiapan yang kita nggak tahu kenapa kok kita harus seperti ini. Ternyata di beberapa hari kemudian ada masalah yang begitu besar, dan ternyata yang kita persiapkan itu untuk digunakan untuk di hari itu. Begitu. Jadi itu sering terjadi. Intuisi kita bekerja lebih cepat daripada kedua mata kita. Gitu, dan kaki dan tangan kita. Di sini bottom of the deck, embrace your emotion, allow your feelings to surface and be acceptance. Izinkan semuanya terjadi untuk bertahan. Ya, memang ini perubahan 180 derajat dan memang harus ada persiapan. Ya, jadi untuk kebangkitan kundalini, kesadaran spiritual itu nggak bisa disengaja atau hanya untuk bersaing dengan orang lain. Oh, teman saya sudah bangkit kundalininya, saya juga mau dong. Nggak bisa begitu. Dalam diri kita perlu persiapan matang, karena kita akan melepaskan semuanya yang tadinya menurut kita berarti. So, kita lihat dari oracle energi. Leo single sun, moon, rising, and Venus. Energi 1-15 September. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. The World. See, ini indah banget ya. Jadi untuk Leo, kamu sedang keluar dari sisi gelap dunia untuk berjalan di sisi terang dunia. Ketika ada kebangkitan spiritual, kamu jadi bisa bedain mana yang positif, mana yang negatif. See? Dulu menurut saya nyinyir itu bukan hal yang terlalu negatif ya. Oh, nyinyir kan buat bercandaan. Tapi ternyata setelah ada kebangkitan spiritual, nyinyir adalah energi negatif dan itu sangat berdampak buruk untuk jiwa kita. Itu hanya sederhana loh, kita cuma nyinyir beberapa detik. Nggak harus diungkapin di mulut kita, di hati kita. Atau dengan mata kita, kita nyinyirin orang. Kita melihatin, kita lirik orang begitu dengan cara menghina begitu. Itu juga ternyata negatif. Oke, saya belajar hal-hal itu yang kecil-kecil menurut saya, nggak apa-apa begitu, tapi ternyata itu negatif energi. Bottom of the deck, Angel of Balance. So, semesta seimbangkan semuanya, so don't worry. Kamu sedang berjalan di sisi terang dunia. Ya, mungkin terasa tidak nyaman, lama-lama terasa begitu menyenangkan, apalagi kalau udah ngeliat warna-warna cahaya yang keluar dari banyak orang yang punya energi positif, itu indah sekali. So, itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Leo. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.